Bab 1731, Qianlong Evolution. Waktu dihabiskan dalam akumulasi ini, sampai Lan Xuanyu merasa tubuhnya sedikit penuh, dan darah di tubuhnya tampaknya telah memasuki keadaan jenuh energi, dan dia bangun dari meditasi yang dalam. Tidak ada yang berubah di dunia luar, yang berarti bahwa meskipun dia sendiri tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, setidaknya dia aman. Menatap ke dalam, di bawah kesadarannya yang kuat, dia menemukan bahwa setiap tetes darahnya tampaknya telah menjadi tubuh energi yang jernih, dan setiap tetes darah memiliki warna yang aneh. Energi yang terkandung di dalam darah sangat murni, dan dapat diubah menjadi energi dengan atribut yang berbeda sesuai dengan kesadarannya. Pilar naga naik tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada sejumlah besar energi di pilar naga yang naik. Meskipun dia telah menyerap banyak energi, tampaknya dia hanya mengonsumsi satu atau dua dari mereka. Teknik naga tersembunyi bekerja dengan sendirinya, dan setiap tetes darah berputar selama proses pemintalan, energi terkandung di dalamnya, menekan kekuatan naga yang sangat besar ke dalam dan memurnikan darah. Lan Xuanyu tidak tahu keadaan seperti apa yang harus dia pertimbangkan sekarang, tetapi dia dapat yakin bahwa dalam keadaan ini, tingkat kekuatan naganya telah sepenuhnya melampaui kategori naga biasa. Namun, ini belum cukup. Dia belum benar-benar mengintegrasikan semuanya. Dia bisa dengan jelas merasakan nafas dunia naga di udara. Sekarang, dia memiliki perasaan sebagai seorang master. Namun, untuk menjadi raja para dewa, dia harus sepenuhnya menyerap energi dari dunia naga dan pilar naga yang naik di bawahnya, dan menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Apakah sudah waktunya? Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, darah mengalir di tubuhnya, dia perlahan berdiri dari tempatnya. Begitu dia bangun, kesadaran spiritualnya dengan jelas merasakan banyak kebaikan. Nafas ini berasal dari dunia naga, dari pilar naga naik, dari berbagai tempat di bintang naga langit, terutama di sekitar menara naga naik. Nafas ini berbeda dari yang kuat atau lemah, tetapi semuanya adalah napas naga. Ya, setelah garis keturunan berevolusi lagi, dia sudah bisa merasakan semua nafas milik klan naga. Nafas setiap ras naga ada dalam kesadarannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah karena telah membunuh ras naga. Mereka adalah orang-orang mereka sendiri, atau pewaris yang dipilih oleh para dewa naga. Klan naga pasti akan bangkit kembali. Lan Xuanyu menatap langit, hanya melihatnya sekilas, langit tiba-tiba berubah menjadi warna, dan seluruh langit seperti awan berwarna, awan terpisah dengan tenang, menghadirkan pintu masuk yang besar. Perubahan mendadak menyebabkan para ksatria naga yang duduk di sekitar Rising Dragon Terrace bangun dan melihat ke udara. Mereka samar-samar merasakan panggilan aneh, seperti suara nafas. Darah mereka tidak bisa membantu tetapi mendidih. Di atas pilar naga yang sedang naik, nyanyian naga yang tidak terlalu keras tiba-tiba terdengar. Cahaya berwarna yang mempesona menyebar secara instan, menyebar ke setiap sudut dari seluruh bintang naga langit. Naga di dekat pilar Shenglong merasakan yang paling jelas, atau mereka yang pertama merasakannya. Mereka hanya merasa darah mereka mendidih seketika, dan kekuatan naga mereka tersulut tak terkendali. Bahkan ksatria naga tidak terkecuali. Ksatria naga Fajar Zhong Zichang, yang telah duduk di sini, meledak dengan cahaya terang untuk sementara, dia terkejut, tetapi dia tidak melawan. Selain Lan Xuanyu, dia adalah eksistensi terkuat dalam ras naga. Dia bisa merasakan emosi kompleks yang terkandung dalam nyanyian naga, tetapi yang paling utama adalah kebaikan dan kasih sayang. Ini adalah belas kasihan dari Dewa Naga. Segera, dia merasakan perubahan dalam garis keturunannya, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di garis keturunannya. Setelah pembakaran, tubuhnya menjadi semakin transparan, yang jelas merupakan manifestasi dari darah yang dimurnikan. Bukan hanya dia, setiap anggota keluarga naga di sekitarnya memiliki api di tubuhnya. Dalam nyala api yang menyilaukan ini, pembuluh darah mereka diam-diam berubah. Yang lebih menakjubkan adalah mereka menemukan bahwa kesadaran spiritual mereka sepertinya ditarik oleh sesuatu. Lan Xuanyu berdiri di atas pilar naga, tubuhnya memancarkan cahaya berwarna cerah. Cahaya berwarna berubah menjadi lingkaran riak, menyebar ke segala arah, dan akhirnya menutupi seluruh Drako. Tampaknya jembatan yang tak terhitung jumlahnya telah dilepaskan darinya, menghubungkan setiap anggota klan naga, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka berubah. Semakin lemah naganya, semakin jelas perasaannya. Tubuh ras naga yang lebih rendah bahkan membengkak selama proses pemurnian ini,
dan pikiran menjadi jernih dan mulai memiliki kebijaksanaan melebihi tingkat aslinya. Evolusi, ini jelas berkembang. Meskipun sebagian besar anggota klan naga saat ini, termasuk Zhong Zichang, pengendara naga fajar, telah diwariskan selama beberapa generasi setelah periode transformasi naga, pada saat ini, mereka tampaknya merasakan apa artinya. Perbedaan terbesar antara jenis transformasi naga ini dan yang sebelumnya adalah tidak ada risiko. Ya, tidak ada resiko. Suasana hati setiap anggota klan naga berangsur-angsur berubah dari keterkejutan dan keterkejutan menjadi penghormatan, mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut ke arah pilar naga. Seluruh bintang naga, ribuan anggota klan naga, tidak ada yang terlewatkan, mereka semua menerima hadiah dari Lan Xuanyu. Dan orang yang mereka sembah, rambut pirangnya telah menghilang, dan wajah cantiknya juga menjadi tampan. Proses transformasi sangat luar biasa. Hal pertama yang dia tunjukkan adalah rambut hitam, dan lambat laun, rambut hitam itu berubah menjadi rambut biru panjang. Rambut biru panjang mulai berubah lagi, berubah menjadi merah, kuning, cian, perak, emas, dan ungu satu demi satu. Ujung-ujungnya, rambut panjang itu kembali ke warna hitam aslinya. Warnanya hitam pekat, dengan rambut panjang menjuntai di atas bahu. Matanya bersinar seperti bintang, menyilaukan, dan juga menjadi hitam. Lingkaran 9 warna di sekitar tubuhnya menjadi semakin intens. Detik berikutnya, seluruh pilar naga yang naik tiba-tiba menjadi sangat cerah, meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Sinar cahaya 9 warna besar naik ke langit, mendorong tubuhnya langsung ke langit dan bergegas ke dunia naga. Dan seberkas cahaya besar itu juga terhubung ke seluruh dunia naga. Di permukaan bintang naga, lingkaran warna besar menyebar keluar, menampakkan gambar-gambar aneh menjulang. Dalam gambar tersebut adalah dunia tandus, tulang naga besar perlahan-lahan dibor dari tanah, dan pada saat yang sama menyembah ke satu arah. Halo 9 warna menerangi segalanya, dan permukaan naga besar tetap juga meledak dengan cahaya 9 warna yang menyilaukan. Detik berikutnya, semua gambar diblokir oleh sinar cahaya berwarna, seolah-olah permukaan bintang naga ditutupi dengan lapisan awan cahaya 9 warna, sehingga tidak mungkin untuk melihat semua yang ada di pesawat itu. Di luar angkasa, di kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas. Begitu pilar naga naik berubah, Tang Wulin dan Gu Yuena dengan cepat datang ke ruang kendali utama kapal perang, memperhatikan perubahan arah bintang naga. Tidak hanya manusia yang bisa melihat perubahan pilar naga yang naik, tapi Pegasus secara alami juga mengetahuinya. Dalam hal ini, klan naga tidak pernah memberikan penjelasan apapun. Bab 1732, Perpaduan, Inti Dewa Naga, Bagian 1. Perubahan tiba-tiba membuat Tang Wulin dan Gu Yuena langsung gugup. Mereka semua memahami bahwa terobosan putra mereka harus memasuki tahap baru. Dan semakin dekat dia untuk menjadi Dewa Naga, semakin besar kemungkinannya itu menjadi lebih berbahaya. Nak, kamu harus bertahan. Dunia Naga. Lan Xuanyu perlahan mendarat di kepala sisa-sisa kepala Dewa Naga, tempat dia berlatih terakhir kali. Dia bisa merasakan perubahan pada rambut hitam dan mata hitamnya, dan dia tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya, dan dia merasa bahwa dia belum pernah berlatih sebelumnya, tetapi indera spiritualnya dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan dia dapat merasakan setiap sudut dari seluruh dunia naga. Ketika dia kembali lagi, dia telah sepenuhnya menjadi master di sini. Di pilar naga naik, energi besar mengalir ke alam naga dengan panik, menerangi seluruh alam naga. Cahaya 9 warna yang lembut menjadi semakin intens, dan bahkan memiliki perasaan vital. Naga tulang yang membungkus semuanya mulai memancarkan cahaya dan bayangan warna-warni, dan bahkan memiliki emosi. Mereka semua memanggil, menyebut mereka yang pernah menjadi raja. Mereka juga mendesak, menantikan kembalinya Dewa Naga mereka. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sangat tegas. Dia tidak bisa mundur, hanya untuk maju dengan berani dan membiarkan naga mendapatkan kembali kemuliaannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sekelompok sinar 9 warna secara bertahap muncul di telapak tangannya. Saat kelompok cahaya ini muncul, seluruh dunia naga bergetar hebat. Sisa-sisa Dewa Naga di bawah Lan Xuanyu juga perlahan berdiri. Di permukaan lunas besar, serangkaian garis indah mulai muncul, dan sayap besar juga terbuka. Pada saat ini, yang muncul di telapak tangan Lan Xuanyu adalah inti Dewa Naga. Pada saat kritis ini, inti Dewa Naga telah kembali.
Fusi terakhir akhirnya akan dimulai. Sinar cahaya 9 warna berputar-putar, dan kali ini ketika Lan Xuanyu mengeluarkan inti Dewa Naga, dia merasa sangat berbeda dari saat dia menghadapi inti Dewa Naga sebelumnya. Ketika Gu Yuena memberinya inti Dewa Naga ini, dia merasa bahwa inti Dewa Naga tidak terduga, dan tampaknya dibesarkan dengan energi besar yang tak terlukiskan, yang terkait erat dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, ketika dia mengeluarkan inti Dewa Naga lagi, dia hanya merasa bahwa inti Dewa Naga sepertinya berdetak sedikit di tangannya. Itu adalah suara detak jantung, mempertahankan frekuensi yang sama dengan detak jantungnya sendiri. Sepertinya itu awalnya adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Perasaan ini sangat aneh, dan yang lebih penting, pada saat inti Dewa Naga muncul, Lan Xuanyu juga merasa bahwa pada saat yang sama, dia tampaknya telah menjadi inti dari seluruh dunia. Seluruh dunia naga sedikit bergetar, dan ki naga yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari segala arah. Naga tulang menanggapi lagi, melihat ke Lan Xuanyu, nyala api berwarna-warni menyala di antara tengkorak besar. Emosi gembira meledak dari jiwa setiap tulang naga hampir pada waktu yang sama, saat yang mereka nantikan, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya akan datang. Lan Xuanyu sudah memasuki keadaan aneh saat ini, inti Dewa Naga di tangannya mulai meleleh secara tak terduga, ya, itu baru saja meleleh. Cairan cantik 9 warna mengalir dari telapak tangannya dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya pada saat ini. Lan Xuanyu hanya merasa tubuhnya terbakar, mendidih, menyublim, dan menjadi lebih besar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, menyakitkan, sepertinya menyegarkan, tetapi menyegarkan, dan rasa sakit tajam dari kedalaman jiwa masih jelas. Dalam proses memadukan rasa sakit dan kenyamanan itulah kesadaran ilahinya tampak terbakar dan menjadi makanan bagi cairan 9 warna itu, dan seluruh tubuhnya mulai berubah secara diam-diam. Jumlah energi yang sangat besar. Ini hanyalah energi yang bahkan tidak bisa dia bayangkan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Dewa Naga disebut Raja Dewa tertinggi dan pernah menjadi eksistensi paling kuat di antara Dewa Raja yang dikenal. Tetapi sampai dia mulai mengintegrasikan kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dia tidak benar-benar mengerti betapa kuatnya Raja Dewa ini dulu. Sulit membayangkan betapa sulitnya bagi Dewa Naga untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa. Karena Lan Xuanyu dapat memastikan bahwa bahkan seluruh dunia naga ditambah semua energi di inti Dewa Naga dan pilar naga yang naik jauh lebih sedikit daripada Dewa Naga sebelumnya, jika tidak, Dewa Naga tidak akan mati dan menjadi sisa. Tapi energi inilah yang sudah membuatnya merasa agak sulit untuk dibawa. Cairan yang dibentuk oleh inti Dewa Naga segera menutupi seluruh tubuhnya, dan menembus ke dalam tubuhnya di sepanjang pori-pori. Lan Xuanyu segera mendengar suara retakan di tubuhnya seolah-olah roboh. Apakah itu kulit, tulang, meridian, atau apapun, setelah energi dari inti Dewa Naga mengalir masuk, itu mulai hancur dengan cepat. Dia pernah merasakan kehancuran ini sebelumnya, tetapi kali ini sepertinya lebih lengkap. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa tidak hanya tubuhnya hancur, dia juga bisa merasakan bahwa sel-selnya mulai berubah, mengatur ulang saat mereka hancur. Pada saat ini, energi yang terkumpul dalam darah sebelumnya memainkan peran penting, dan tetesan darah 9 warna itu semuanya memancarkan cahaya terang, memberikan sejumlah besar energi untuk mendukung disintegrasi dan pembentukan kembali tubuhnya. Tubuh Lan Xuanyu mulai tumbuh. Pada awalnya, ia hanyalah seorang manusia yang berdiri di atas sisa-sisa Dewa Naga, namun dengan integrasi energi inti Dewa Naga, tubuhnya dengan cepat mencapai ketinggian 100 meter. 200 meter, 300 meter, 500 meter, 1000 meter. Tapi tubuhnya masih hancur dan direnovasi. Energi yang sangat besar dan tak tertandingi, dikumpulkan dengan panik dari segala arah. Itu adalah energi dari pilar naga yang bangkit, itu adalah energi dari dunia naga itu sendiri, dan energi dari sisa-sisa Dewa Naga di bawahnya. Sisa-sisa Dewa Naga juga hancur, tubuh besar yang panjangnya 10.000 meter, dan tulang-tulang di tubuhnya terus patah, dan tulang-tulang yang patah ini juga berubah menjadi cahaya 9 warna, melayang ke tubuh Lan Xuanyu dengan tulang aneh itu, makan. Tubuh menyatu dengannya, menjadi bagian dari tubuhnya, dan diubah serta digabungkan oleh kekuatan naganya sendiri. Rasa sakit yang parah memenuhi kesadaran ilahi Lan Xuanyu, tetapi ketika dia mencapai alamnya, toleransinya terhadap rasa sakit sangat kuat, jadi dia masih bisa tetap terjaga saat ini. Justru karena dia bangun, dia dapat dengan jelas merasakan betapa besar perubahan yang terjadi saat ini. Tubuhnya terus membengkak, itu karena lebih banyak energi dimasukkan,
yang merupakan intensitas yang tidak dapat dicapai oleh tubuh aslinya. Pada saat ini, energi ini membentuk kembali tubuh baru untuknya. Ini adalah tubuh Dewa Naga, dan juga tubuhnya. 2 km, 3 km. Ketika tubuhnya membengkak hingga ketinggian 3 km, toleransi Lan Xuanyu terhadap rasa sakit hampir mencapai batasnya, tetapi matanya masih kokoh. Dulu dia masih muda, dia telah berjalan jauh dengan cara ini. Sekarang dia telah mencapai momen paling kritis dalam menghadapi ini. Baik itu untuk dirinya sendiri, untuk kerabatnya, rekannya, atau untuk manusia, untuk Federasi Longma, dia harus mendukungnya, harus bertahan hidup dan menjadi Dewa Naga. Hanya dengan cara ini semua masalah bisa diselesaikan. Tubuhnya masih membengkak, inti Dewa Naga itu sendiri memiliki energi yang sangat besar, dan pada saat yang sama, ia juga seperti medium, menarik semua energi milik Dewa Naga. Pada saat ini, sisa-sisa Dewa Naga besar sepanjang 10.000 meter semuanya telah hancur, tetapi energi besar yang diubahnya belum sepenuhnya diserap oleh Lan Xuanyu. Bab 1733, Penggabungan, Inti Dewa Naga, Bagian 2. Seluruh dunia naga bergetar hebat, dan dari sudut pandang Tian Longsing, ada awan cahaya 9 warna yang menjulang besar di langit, yang tidak dapat didekati oleh keberadaan apapun. Di dalamnya, tampaknya ada kengerian yang hebat dan keagungan yang agung. Tang Wulin dan Gu Yuena bergandengan tangan, melayang di angkasa, diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di bawah. Mereka juga tidak bisa merasakan situasi di dalam dunia naga. Dunia naga saat ini, seolah-olah menjadi hidup, telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam proses perubahan itulah mereka menjadi semakin gugup, karena tidak ada yang tahu apakah Lan Xuanyu bisa bertahan. Mereka hanya bisa merasakan keberadaan yang sangat kuat di dunia naga, dan daya tarik garis keturunan antara keberadaan ini dan mereka sangat jelas, tapi di saat yang sama, ada perasaan yang membayangi yang sepertinya terkena dampak. Mereka sudah siap, saat dibutuhkan, mereka akan bergegas masuk dengan segala cara untuk membantu putra mereka mengambil langkah terakhir. Ketika dia berada di planet asalnya, alasan mengapa Tang Wulin sangat ingin melamar Gu Yuena dan memenuhi impian mereka adalah karena dia tidak tahu apakah mereka akan dapat hidup kembali setelah mereka berangkat lagi. Dia dan Gu Yuena tidak mau menunggu lagi, setidaknya mereka benar-benar bisa menjadi suami istri dan memiliki kehidupan yang menjadi milik mereka. Sejak saat ini, baik sebelum atau sesudah perang, mereka selalu tak terpisahkan. Mereka tidak pernah membahas masalah kapan putra mereka akhirnya berhasil menerobos. Tetapi mereka semua tahu keputusan satu sama lain. Ini seperti ketika mereka memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri di saat-saat terakhir untuk saling melengkapi, dan mereka dibekukan selamanya pada akhirnya. Mereka adalah eksistensi paling berani di dunia ini, dan untuk putra mereka sendiri, keberanian ini akan sangat kuat dan menakutkan. Mereka semua menunggu saat yang mungkin berbahaya. Tapi setidaknya sejauh ini, semuanya stabil, dan tidak ada situasi berbahaya yang muncul. Tangan keduanya tergenggam erat, tubuh mereka sepertinya terhubung satu sama lain, dan suasana hati mereka bersemangat dan tegang. Pada saat ini, itu datang setelah semua, dan mereka semua menunggu hasil akhir, seperti pasangan menunggu hasil dari nasib persidangan. Di dunia naga, tubuh Lan Xuanyu masih membengkak. Setelah lebih dari 3 km, tubuhnya retak sepanjang waktu, dan darah berwarna-warni akan mengalir dari setiap jejak retakan. Rasa sakit yang tajam, bahkan kesadaran ilahi tampaknya telah terkoyak, itu tak terlukiskan dan sangat kuat. Dia hanya merasa bahwa seluruh dirinya bisa benar-benar runtuh kapan saja. Namun, dia menjaga kejelasan Ling Tai, selalu menjaga dirinya dalam keadaan sadar. Semakin sadar, semakin menyakitkan kencan itu. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa Dewa Naga memberitahunya ketika dia memberinya warisan ini. Anda harus sadar, tidak peduli situasi seperti apa yang Anda hadapi, Anda harus bekerja keras untuk menjadi sadar dan tidak tersesat. Ayahnya pernah berkata kepadanya bahwa jalan untuk menjadi dewa membutuhkan cobaan. Baik Federasi Kuda Naga maupun Federasi Douluo dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini benar-benar dapat dianggap sebagai dewa sejati, bukan hanya karena mereka tidak memiliki posisi dewa, tetapi juga karena ujian kesusahan guntur yang mereka alami terlalu kecil. Tidak sulit untuk melewatinya, dan ketika ada alam dewa saat itu, fitnah dewa sejati harus melalui ujian yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kuat fitnah dewa, semakin kuat ujian yang harus dilalui. Dan sekarang, dalam arti tertentu, apa yang telah dia capai bukanlah dewa yang sederhana,
tetapi dewa fitnah sejati. Karena Raja Dewa adalah dewa fitnah yang sebenarnya, dan Raja Dewa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dewa, selama dia masuk ke alam itu, dia tentu akan memiliki fitnah dewa sendiri. Semua ini diberikan oleh diri sendiri. Inilah mengapa sangat sulit menjadi Raja Dewa. Para naga meraba-raba selama ribuan tahun tanpa hasil, dan Ibu Merah Tua bekerja keras selama puluhan ribu tahun sebelum menemukan peluang lini pertama. Mereka telah berusaha keras. Lan Xuanyu memiliki kesempatan seperti itu, sebenarnya bukan karena seberapa keras dia bekerja, tetapi karena dia berdiri di pundak raksasa, dan dia mewarisi kekuatan Dewa Naga. Pencapaian kali ini adalah proses pengujian. Rasa sakit yang hebat ini adalah semua yang pernah saya alami sebelumnya, termasuk bahaya yang saya hadapi setiap saat ketika saya berkultivasi sejak saya masih kecil. Tapi ini jelas tidak cukup, itu tidak cukup untuk menjadi ujian bagi Dewa Naga. Pengingat paling penting yang diberikan Dewa Naga kepadanya adalah untuk tetap terjaga, dan tetap terjaga setiap saat. Oleh karena itu, ketenangan kesadaran harus menjadi yang paling penting di antara cobaan-cobaan ini. Tubuh sedang runtuh dan direnovasi. Tapi Lan Xuanyu mengerahkan seluruh energinya untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Ketika dia sadar, dia bisa merasakan setiap perubahan dalam tubuhnya dengan lebih baik. Tubuhnya benar-benar direnovasi, dan semua kekuatan yang telah dimasukkan tidak membuatnya lebih kuat, tetapi telah membuat tubuhnya lebih kuat dan lebih mampu menampung energi yang sangat besar. Penguatan ini bukan hanya cara memperluas wadah, tetapi juga menghubungkannya dengan alam semesta. Alam naga saat ini menyediakan semua kekuatan, tetapi Lan Xuanyu sudah dapat merasakan bahwa dia sekarang mulai secara bertahap memiliki perasaan mengkomunikasikan energi di alam semesta. Jika Dewa Naga tercapai, maka dia harus bisa mendapatkan energi langsung dari alam semesta. Adapun posisi fitnah Tuhan, dia belum merasakannya. Ini jelas bukan yang bisa dia miliki sekarang, dia belum menjadi Dewa Naga yang sebenarnya. Om, mendengung, dan cahaya keemasan yang cemerlang naik ke langit, melayang tidak jauh di depan Lan Xuanyu. Itu adalah tombak naga emas yang mengesankan. Pada saat yang sama, bintang Zhao Douluo. Di tengah ledakan, dentang, nyanyian naga yang keras tiba-tiba terdengar dari Mingdu, dan kemudian, bayangan naga besar muncul. Bayangan naga ini langsung naik ke langit, membelah langit, meskipun banyak pengejaran yang kuat, berusaha mencegahnya dari melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Kecepatan bayangan naga meningkat dengan cepat, dan hampir melarikan diri ke dalam kehampaan di saat berikutnya, memotong ruang itu. Satu-satunya yang tersisa adalah bentuk pisau panjang yang dikondensasikan oleh Long Ying pada saat-saat terakhir. Ya, ini adalah pisau yang sama dulu, pisau yang sama yang pernah menemani Tang Wulin dalam pertempuran. Pemiliknya, atau tubuhnya, pernah disebut Gale Magic Knife. Dan pedang ini bahkan lebih nyata, pedang klan naga. Artefak asli yang ditempa dengan tanduk Dewa Naga. Saat ini, ia merasakan panggilan dari jauh, melepaskan diri dari belenggu, dan pergi mencari pemiliknya. Di seluruh dunia naga, keterkejutan menjadi lebih kuat. Seekor tengkorak naga tiba-tiba mengangkat rambutnya dengan raungan naga yang bahagia. Detik berikutnya, tulangnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi lampu merah, dan terbang langsung ke raksasa besar yang berdiri di inti dunia naga. Dengan kepala pertama, ada kepala kedua, dan tengkorak naga lainnya meledak, berubah menjadi cahaya kuning dan terbang menuju raksasa itu. Semua ini, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dari naga tulang yang diledakkan ini membanjiri dirinya. Mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mencapai Lan Xuanyu. Tidak, Lan Xuanyu meraung di dalam hatinya. Untuk nenek moyang naga ini, dia penuh hormat. Naga-naga ini juga menyelamatkannya. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan naga tulang ini kehilangan tubuh dan kesadaran terakhir mereka. Raja Agung. Pada saat ini, seluruh dunia naga bergema. Ini bukan satu suara, tapi ini adalah resonansi jiwa dari tengkorak naga yang muncul saat ribuan suara berkumpul. Keberadaan kami adalah menunggu Anda kembali. Kami sudah seperti Loes, tidak berarti. Itu adalah kekuatan Anda yang telah menahan kami dengan jejak kesadaran terakhir dan dapat membantu Anda kembali dan membangun kembali klan naga. Membentuk kembali kejayaan naga kami keluarga adalah keinginan terakhir kami. Tolong penuhi kami, dan harap pastikan untuk berhasil. Raja, menjadi bagian dari dirimu adalah tujuan terbaik kami. Semua yang kami miliki diberikan olehmu. Kembalilah, ini adalah takdir kami. Kumohon Wang Yunzun.
Petik 2, Bab 1734, Raja Merah. Boom, semua tulang naga meledak hampir bersamaan pada saat ini, seluruh dunia naga terguncang, dan retakan mulai muncul di langit. Dan tulang-tulang yang hancur ini benar-benar tidak bisa diubah. Mereka memberitahu Lan Xuanyu dengan tekad kuat bahwa mereka benar-benar bersedia membantunya menjadi Dewa Naga. Lan Xuanyu mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga pada saat ini. Kegembiraan menekan bahkan rasa sakit di tubuh. Ras naga, yang pernah menjadi ras terkuat di seluruh dunia, telah jatuh seperti sekarang ini. Semua ini perlu membantu mereka menemukannya lagi. Ayo, aku akan membimbingmu untuk membangun kembali klan naga. Ketika alam dewa klan nagaku tercapai kembali, itu akan menjadi saat untuk kebangkitanmu. Kesadaran ilahi Lan Xuanyu menyapu seluruh alam naga, dan semua kekuatan alam naga dimulai. Dengan marah bergegas ke arahnya. Pada saat ini, dia telah melepaskan segalanya, dan hanya ada satu obsesi di hatinya, yaitu menjadi Dewa Naga. Kekosongan itu terbuka, dan pisau sihir klan naga muncul dalam diam, hanya berhenti sejenak, dan bergegas menuju tubuh besar bersama dengan tombak naga emas. Pada saat ini, tubuh besar itu telah membengkak hingga 8 km jauhnya, seluruh tubuhnya retak, dan itu terus-menerus mencukupi, semua energi di seluruh dunia naga mulai berputar di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya dengan cepat. Awan cahaya 9 warna yang menjulang di langit berubah menjadi pusaran 9 warna yang besar, menyebabkan semua naga di bintang naga langit mengangkat tenggorokan mereka di dalam hati. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, mereka merasa bahwa inilah momen yang menentukan nasib ras mereka sendiri. Mereka semua berdoa dalam hati. Dan semua ksatria naga melihat ke atas dengan gugup. Mereka tahu apa yang telah terjadi, dan mereka sangat akrab dengan dunia naga. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan fluktuasi hebat di dunia naga. Bisakah dia berhasil? Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lan Xuanyu berubah menjadi penampilan laki-laki, mereka dapat yakin bahwa keberhasilannya akan menentukan segalanya di masa depan ras naga. Saat ini, sebagai naga, tidak mungkin bagi mereka untuk mencegah hal tersebut terjadi, sebaliknya mereka harus melakukan yang terbaik untuk mendukung. Itu adalah raja mereka, nafas yang mereka nantikan bersama. Hanya hujan deras sebelumnya yang memungkinkan darah dari semua ras naga mereka berevolusi, hanya dengan keberadaan seperti ini mereka dapat menuntun mereka untuk melangkah lebih jauh dan benar-benar berbaris menuju kehidupan kekal. Dalam proses evolusi barusan, mereka semua dapat merasakan bahwa sesuatu di tubuh mereka telah menghilang. Itu dari sebelum periode transformasi naga, ciri-ciri ras mereka awalnya menghilang. Hanya garis keturunan naga murni yang tersisa, yang memungkinkan garis keturunan mereka lebih ditingkatkan. Mereka yang telah mencapai kemacetan tampaknya bisa melanjutkan hidup. Ini adalah kekuatan yang diberikan Dewa Naga kepada mereka. Dewa Naga, ya, dia harus bisa menjadi Dewa Naga. Semua mata penuh dengan harapan dan ketegangan. Selama mereka dapat memiliki Raja Dewa yang sebenarnya, apakah Ibu Merah, yang telah menghilang selama beberapa bulan, kembali atau benar-benar mati, tidak masalah lagi. Pada saat ini, tiba-tiba, semua ksatria naga ditarik oleh sesuatu, dan mereka tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke arah lain. Di luar angkasa, Tang Wulin dan Gu Yuena, yang dengan gugup merasakan fluktuasi energi dari dunia naga, juga melihat ke satu arah pada saat bersamaan. Mereka semua sepertinya merasakan sesuatu. Itu adalah kebencian yang kuat. Kesiapan tempur tingkat pertama. Suara Tang Wulin tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh dunia, termasuk Sky Dragon Star, serta semua armada manusia, yang mendengar suaranya untuk pertama kalinya. Kedengkian tebal ini sepertinya datang dari arah yang sangat jauh, tapi itu sangat jelas. Dan penuh kebencian ini sepenuhnya diarahkan ke bintang naga. Dia benar-benar belum mati. Mata Gu Yuena langsung menajam. Ada kilatan cahaya perak samar di tubuhnya. Tang Wulin mengerutkan kening, lalu memandang Gu Yuena dan berkata, pada saat itu, saya akan membuka segel terakhir. Pada saat itu, Anda akan menjadi pemimpinnya. Gu Yuena menatapnya dengan mata yang rumit. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, oke. Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, nafas ini datang ke arah yang sangat jauh. Seharusnya tidak datang untuk sementara waktu. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menguncinya kembali karena dia merasakan nafas Xuanyu berubah. Ini juga berarti jika dia kembali, dia akan datang ke Tianlongxing secepat mungkin, dan pertahanan yang ditempatkan pada Pegasus dapat dihilangkan.
Pertahankan sisi ini dengan seluruh kekuatannya. Petik 2. Ya, Gu Yuena mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan memberitahu armada kita, kamu dapat memberitahu Federasi Longma. Biarkan semua yang kuat bersiap untuk pertempuran. Cahaya dan bayangan membayangi bintang besar itu. Suhu super tinggi di permukaan bintang memancarkan cahaya dan panas yang hebat. Tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba, cahaya di permukaan bintang tiba-tiba menjadi sangat redup, dan kemudian, sekelompok bola merah gelap yang tidak mencolok tiba-tiba terbang keluar dari bintang. Saat pertama kali muncul, itu sedikit tidak terlihat seperti bintik matahari. Tapi segera, dengan pelariannya, nyala api di belakangnya sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Cahaya bintang menjadi lebih redup, tetapi bola kecil ini berkembang pesat dan semakin besar. Dari merah tua di awal, itu berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah, lalu menjadi merah menyala dan merah tua. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola lampu ungu merah besar dan berhenti di luar angkasa. Di permukaan bola lampu ungu merah ini, lampu listrik merah terus beredar, tapi nafasnya sendiri membengkak dengan gila. Nafas yang menakutkan secara bertahap menyusut ke dalam, dan bola mulai berubah. Sesosok perlahan muncul. Itu adalah seorang wanita, dia sangat cantik, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sepertinya keluar dari langkah dengan seluruh dunia, dia terlihat sangat canggung. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi ungu merah, dan setiap gerakan kecilnya sepertinya bertentangan dengan prinsip alam semesta dan segala sesuatu di dunia ini. Tapi dia ada begitu saja, masih menjadi bagian dari dunia ini. Cahaya bintang-bintang di kejauhan telah meredup sama sekali, dan hanya cahaya yang berkedip di dalam. Senyum dingin perlahan muncul di sudut mulut wanita itu, perlahan-lahan dia mengangkat tangannya dan menatap telapak tangannya. Merasakan seluruh dunia yang tidak sesuai dengan diri sendiri. Sukses, apakah saya akhirnya berhasil? Saya akhirnya menjadi sisi gelap alam semesta, jenis keberadaan yang tidak diizinkan oleh hukum alam semesta. Bagaimanapun, saya akhirnya berhasil. Saya adalah Raja Merah Tua yang agung, ya, saya adalah Raja Dewa Scarlet. Petik 2. Matanya penuh dengan fanatisme. Rasanya lebih histeris. Hanya dia sendiri yang tahu betapa sulitnya menjadi Raja Dewa, dan dia tidak tahu berapa yang harus dibayar, dan bahkan pesawat yang dia ciptakan hancur dan dikorbankan untuk pencapaian utamanya. Anak-anak yang telah menciptakan dirinya sendiri semuanya hancur untuk mencapai dirinya sendiri. Dia bahkan dengan gila menelan pukulan penuh dari 4 armada besar dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri untuk membantu dirinya sendiri menerobos langkah terakhir ini. Akhirnya dia berhasil. Eksistensi yang tidak diizinkan oleh hukum alam semesta untuk muncul masih ada. Mengapa Crimson Mother ingin menggunakan Devouring Dragon Star atau Pegasus untuk menjadi God King? Bukan hanya karena jenis energi yang dibutuhkan, tetapi yang lebih penting, setelah menelan salah satu dari 2 planet ini, dia dapat menggunakan napas kedua planet ini untuk menutupi napasnya, mencegah hukum alam semesta ditemukan, dan dengan demikian lebih stabil, kekuatannya sendiri, bahkan diam-diam berubah menjadi alam dewa yang normal. Jika itu bisa berhasil, tentu itu adalah situasi yang paling ideal. Bab 1735, meninggalkan Draco. Tetapi ketika dia menghadapi api 4 armada besar, dia merasa untuk pertama kalinya mungkin dia bisa menggunakan cara lain untuk mencapai level Raja Dewa, jadi dia tidak ragu-ragu untuk mencobanya. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil. Dia menjadi eksistensi seperti sisi gelap alam semesta, eksistensi yang hukum alam semesta tidak akan pernah memungkinkan untuk muncul, tapi dia muncul begitu saja. Menjadi Raja Dewa, dia benar-benar bisa merasakan betapa kuatnya dia saat ini. Raja Dewa setengah langkah hanyalah lelucon di depan Raja Dewa yang sebenarnya. Dia bahkan dapat membangun alam dewa sendiri kapan saja, untuk menelan segala sesuatu dalam penglihatannya. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu. Karena dia awalnya adalah sisi gelap alam semesta, keberadaan yang tidak diperbolehkan oleh hukum alam semesta, dan kengerian hebat yang menghancurkan aturan alam semesta dan keseimbangan alam semesta. Jika dia membangun alam dewa, dia pasti akan segera diserang dari hukum alam semesta, meskipun dia tidak tahu serangan macam apa itu. Dia telah berjuang melawan hukum alam semesta selama bertahun-tahun dan telah mencari celah dalam aturan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Rencana sebelumnya masih harus dijalankan, dan kita masih harus berusaha menutupi keberadaan sisi gelap alam semesta kita. Hanya dengan mendapatkan entitas nyata,
atau bahkan seluruh Longma Double Star, diam-diam mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan kemudian menggunakan energi kehidupan yang sangat besar dari kedua planet ini untuk menutupi sifat sisi gelap alam semesta. Kemudian, dia mungkin menjadi Raja Dewa sejati, setidaknya bisa menunda tujuan hukum alam semesta. Dia merasakannya. Tepat ketika dia membuat terobosan terakhir, dia merasakannya. Obsesinya yang kuat dengan Longma Double Stars memungkinkan dia merasakan aura khusus dari sana sendiri ketika dia menjadi Raja Dewa. Dia jelas pernah merasakan adanya krisis sebelumnya, meski jaraknya sangat jauh, namun krisisnya sangat jelas. Dia bisa merasakan krisis bahkan jika dia telah menjadi Raja Dewa, jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada Longma Double Star. Sesosok muncul secara alami di benaknya, sosok dengan rambut emas panjang. Putra tertuanya gagal dan gagal menyelesaikan penyitaan terakhir. Saya juga membiarkan rencana terbaik saya sia-sia. Dalam rencana awalnya, situasi yang ideal adalah bahwa putra tertuanya juga memiliki kemungkinan menjadi Raja Dewa. Dengan bantuan merebut rumah, dapatkan darah kuat dari klan naga itu. Hasilnya, Anda dapat mengontrol bintang ganda Longma bersama-sama dengan diri Anda sendiri, dan memiliki dua alam dewa yang kuat dengan dewa yang berbeda, yang lebih mudah untuk menutupi satu sama lain, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Mereka tentu saja tidak mungkin untuk melawan hukum alam semesta, tetapi jika alam dewa mereka cukup kuat sampai batas tertentu, mereka mungkin tidak ada di masa depan. Hukum alam semesta penuh dengan penolakan padanya, jadi mengapa dia penuh kebencian terhadap hukum alam semesta? Jika ada kesempatan, menghancurkan seluruh dunia sepertinya adalah pilihan yang bagus. Sayangnya, putra tertuanya meninggal. Kemudian, karena putra tertuanya telah jatuh, satu-satunya hal yang membuatnya merasakan bahaya mungkin adalah klan naga yang memiliki garis keturunan Raja Dewa. Dia belum berhasil, kalau tidak krisis yang dia rasakan akan semakin kuat. Karena dia tidak berhasil, dia tidak akan pernah berhasil. Bukankah lebih baik menjadi bagian dari dirinya sendiri? Senyuman dingin dan tidak terkoordinasi muncul di wajahnya. Bagaimanapun, dia menjadi raja para dewa pada saat ini, perasaan ibu merah seluruh dunia tampak berbeda. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, meskipun segala sesuatu sepertinya membuat dia jijik, dia bahkan bisa merasakan bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Cahaya ungu merah dan bayangan menghilang tanpa suara, dan ketika muncul lagi, dia sudah berada di permukaan planet lain, dan pada saat berikutnya, dia menghilang lagi. Dia sendiri sepertinya telah menjadi lubang cacing, bisa terbang dengan bebas di ruang ini. Dunia naga, pusaran 9 warna besar mengelilingi tubuh besar itu. Tubuh Lan Xuanyu akhirnya membengkak hingga ketinggian 10.000 meter. Tubuhnya masih retak-retak, masih terbentuk kembali, dan masih labil. Tetapi rasa sakit fisik yang hebat secara ajaib berkurang. Masih terasa seperti dulu, seolah-olah diri sendiri belum menjadi kuat, tetapi tubuh sedang mengalami transformasi, menjadi diri yang lain. Pilar naga yang naik masih terus memberikan energi yang sangat besar, dan pusaran 9 warna yang diubah oleh dunia naga menyusut ke dalam, artinya, seluruh dunia naga semakin kecil dan semakin kecil, mendekatinya. Lan Xuanyu kini akhirnya memahami makna keberadaan alam naga, ini bukan hanya kuburan klan naga, tetapi juga warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Dari pikiran dan kesadaran bahwa Dewa Naga meninggalkannya, Dewa Naga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin pulih karena dia tidak memenuhi syarat untuk pulih. Dia adalah orang berdosa dari klan naga, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa klan naga lagi. Tetapi para naga tidak dapat dihancurkan, dan para Dewa Naga perlu diwariskan. Generasi baru Dewa Naga akan menjadi kunci menuju kemuliaan naga. Ketika menerima warisan Dewa Naga, Lan Xuanyu menyimpulkan bahwa ketika Dewa Naga akhirnya jatuh, dia mungkin sadar kembali, dan baru setelah itu dia memiliki serangkaian pengaturan untuk alam naga. Saat itu, Dewa Naga sebenarnya sedang dipenggal. Berubah menjadi Raja Naga Emas, Raja Naga Perak dan inti Dewa Naga. Segala sesuatu di alam naga sebenarnya dilakukan oleh inti Dewa Naga, bisa dibayangkan betapa kuatnya Dewa Naga itu. Alasan mengapa Dewa Naga tidak mau bangkit mungkin karena kesalahan yang dia buat di awal. Tapi apa kebenaran faktanya, Dewa Naga tidak memberitahunya di warisan. Pada saat ini, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin stabil. Dan semua yang ditinggalkan oleh dunia naga, termasuk tulang Dewa Naga, tulang naga di semua kuburan naga, inti Dewa Naga, dan pilar naga naik.
Ini ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk membentuk tubuh ini untuknya. Tubuh yang mampu membawa energi Raja para Dewa. Tetapi dalam tubuh ini, energi yang dimilikinya tidak mencapai tingkat Raja Dewa. Tubuh menjadi lebih dan lebih stabil, tetapi energi di dunia naga di sekitarnya mulai melemah, tidak melonjak seperti di awal. Jelas, kekuatan di sini tidak cukup untuk membuatnya benar-benar menjadi Raja Dewa, seperti yang dikhawatirkan ayahnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Lan Xuanyu sendiri tidak mengetahuinya. Cahaya 9 warna di tubuhnya mulai secara bertahap menyatu ke dalam, dan retakan di tubuhnya mulai sembuh dan tidak lagi terbelah. Dia mulai memiliki persepsi secara bertahap, merasakan semua yang dia miliki dalam tubuh yang baru dibentuk kembali ini. Kekuatan dan kesadaran ilahi mulai bergabung kembali, dan warisan Dewa Naga bergabung dengan tubuh baru ini, memberinya persepsi baru dan pemahaman baru tentang dunia. Boom, di Sky Dragon Star, raungan tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, platform naga naik besar yang telah berada di bintang naga langit selama bertahun-tahun yang tidak diketahui tiba-tiba terbang, seperti diseret oleh pusaran 9 warna di langit, terbang menuju dunia naga, dan di saat berikutnya, itu sudah tenggelam di dunia naga. Pada pilar naga yang sedang naik daun, bintik di bagian luar dengan cepat memudar, berubah menjadi keseluruhan tubuh dengan 9 warna, dan permukaannya bahkan lebih besar dengan 9.999 ukiran berbentuk naga. Ini adalah artefak super milik Dewa Naga, dan itu adalah senjatanya yang benar-benar kuat. Setelah pilar naga naik memasuki dunia naga, energi terakhir yang tersisa di dalam menyerbu keluar, bergegas menuju tubuh Lan Xuanyu dengan panik. Tiba-tiba, Lan Xuanyu hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah diaktifkan. Dari tulang belakang ekor, arus listrik melintasi seluruh tulang belakang dalam sekejap, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Begitu dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, semua energi di sekitarnya bergegas ke arahnya dengan panik, dan dengan cepat disedot ke dalam tubuhnya olehnya. Seluruh dunia naga mulai runtuh dengan cepat, mengembun ke arahnya. 9 warna juga dengan cepat menjadi redup. Bab 1736, Ujian Dewa Naga. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan langsung menggenggam pilar naga di depannya. Dia bisa merasakan bahwa saat ini, dia seperti pusaran air besar, persepsinya bahkan bisa menjangkau setengah galaksi, dan semua ini sepertinya ditelan dan diserap olehnya. Energi dunia naga memakan dengan cepat, dan hampir habis. Dan dia bisa lebih merasakan godaan dari bintang naga. Di bintang Tianlong, energi kehidupan yang sangat besar itu sudah mulai diseret dari permukaan planet olehnya. Mulai naik ke arah dunia naga. Lebih dari itu, semua naga di Dragon Star mulai membuat roh naga menjauh karena ketertarikannya. Tidak baik, Lan Xuanyu segera menyadari sesuatu. Ada kilatan cahaya perak di matanya, dan itu muncul diam-diam di bahunya. Saat berikutnya, lingkaran cahaya perak sudah mengalir di sekitar tubuhnya, dan di saat berikutnya, dia melarikan diri ke angkasa. Di permukaan bintang Tianlong, banyak naga yang menatap ke langit tiba-tiba menemukan bahwa pusaran 9 warna yang besar tiba-tiba menyusut ke dalam. Kemudian, pusaran 9 warna yang menyusut tiba-tiba berubah menjadi satu titik, dan mereka semua merasa bahwa kekuatan naga mereka adalah akan melarikan diri. Pada saat itu, desir dan menghilang. Para ksatria naga dengan tergesa-gesa merasakan dunia naga, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa seluruh dunia naga telah menghilang. Tidak meninggalkan jejak persepsi. Tetapi di mana pilar Senglong awalnya berada, hanya lubang dalam yang sangat besar yang tersisa. Dunia naga menghilang, pilar naga naik juga menghilang, dan generasi pertama Tianlong juga menghilang, tidak meninggalkan aura. Bagaimana kabarnya? Kedua sosok itu hampir muncul di tempat pilar naga awalnya berada di saat berikutnya. Tang Wulin dan Gu Yuena keduanya berpegangan tangan dengan ekspresi serius, merasakan nafas Senglong Zhu masih tersisa, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dunia naga menghilang, pilar naga yang naik menghilang, dan putra mereka juga menghilang. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Apa itu? Apakah dia berhasil, atau tidak? Tidak, itu seharusnya tidak berhasil. Sebagai Raja Naga, jika Dewa Naga lahir pasti akan merasakannya, namun, Dewa Naga tidak muncul, tapi putranya pergi. Kosong. Dengan bantuan kekuatan cacing udara dan persepsinya sendiri tentang ruang, Lan Xuanyu masuk ke celah ruang angkasa saat ini.
Ini adalah keberadaan yang mirip dengan lubang cacing. Energi internal bervariasi dan sangat tidak stabil. Tetapi bahkan di lubang cacing yang tidak stabil ini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa tubuhnya diam-diam menyerap energi spasial dari lubang cacing. Tubuhnya benar-benar berubah, dan bahkan dia sendiri sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin akan mulai menyerap energi kehidupan dari Dragon Star. Adapun apa yang akan terjadi, dia tidak tahu. Apakah ini ujian untuk menjadi Dewa Naga? Dia sendiri sebenarnya tidak yakin tentang itu. Pada saat ini, pilar Shenglong di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kekosongan cahaya dan bayangan mulai muncul. Mata Lan Xuanyu bergerak sedikit, aura tubuhnya menyatu, dan dia menatap sisi berlawanan dari dirinya. Cahaya warna-warni yang mengambang dari pilar naga yang naik secara bertahap menyatu menjadi sebuah sosok. Bukan Dewa Naga yang dia bayangkan, tapi manusia. Dia tampak seperti berusia 30-an, dan penampilannya agak ilusi. Tapi dia mengenakan gaun mewah. Gaun itu 9 warna, tapi tidak terlihat cantik. 9 warna yang dalam hanya terasa luhur dan terhormat. Apakah kamu akhirnya mencapai titik ini? Beberapa suara yang secara emosional tidak stabil terdengar. Lan Xuanyu bisa mendengar emosi kompleks dalam suaranya. Benarkah? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga, Dewa Naga. Ya, Dewa Naga mengangguk perlahan, keturunan saya, pewaris saya, halo. Benar-benar Dewa Naga. Lan Xuanyu tiba-tiba mengalami reaksi aneh di dalam hatinya, Dewa Naga ini benar-benar bisa hidup. Ada sisa-sisa kesadaran ilahi di dunia naga, di tulang Dewa Naga, dan di inti Dewa Naga, serta pilar naga yang naik. Ditambah dengan kekuatan Raja Naga Emas dan Perak yang diturunkan oleh orang tuanya sendiri. Mantan Raja Dewa tertinggi ini benar-benar tidak ingin mati begitu saja. Ya, bagiku, biarpun aku ingin mati, itu tidak semudah itu. Dewa Naga berkata dengan getir. Lan Xuanyu berkata dengan heran, bisakah kamu merasakan pikiranku? Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Hanya ada satu tempat bagi Dewa Naga untuk memfitnah. Ini adalah kesadaran ilahi terakhir yang aku tinggalkan. Aku secara alami dapat merasakan apa yang kamu pikirkan. Sebagai Raja Dewa, kecuali itu adalah kekuatan dari hukum alam semesta. Melenyapkan, jika tidak mudah mati. Terlebih lagi, bahkan di antara para dewa, saya adalah makhluk yang paling kuat. Pada awalnya, jika itu bukan masalah saya sendiri, bagaimana mungkin Dewa Shuro bunuh aku? Terlebih lagi, jika aku benar jika kamu ingin bangkit, itu akan berhasil. Tapi, aku tidak mau. Aku adalah orang berdosa dari klan naga, itu adalah kesalahanku yang menyebabkan seluruh klan naga untuk dihancurkan. Saya tidak memenuhi syarat untuk dibangkitkan, karena saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk memerintah mereka. Petik 2. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dewa Naga Senior, apa yang terjadi pada awalnya yang menyebabkan perubahan besar dalam suasana hati Anda? Dewa Naga berkata dengan getir, sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini yang perlu kau jelajahi. Aku pernah bersumpah ketika aku mendirikan kuburan klan naga. Jika kau menyelesaikan masalah itu, biarkan naga itu muncul kembali. Oleh karena itu, jika kamu ingin benar-benar menjadi Dewa Naga, maka kamu harus menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Dan ini penilaianku tentang kamu, penilaian menjadi Dewa Naga, apakah kamu siap? Petik 2. Hah? Lan Xuanyu menatapnya dengan heran, apa maksudmu? Memecahkan masalah yang belum bisa Anda selesaikan. Selesaikan masalah yang pernah membuatmu gila, dan bahkan seluruh klan naga pun dimusnahkan. Sebagai Raja Dewa tertinggi, Anda tidak bisa menyelesaikannya. Bisakah saya menyelesaikannya? Senior, tunggu, aku belum siap, kata Lan Xuanyu buru-buru. Namun, tanpa menunggu dia bertanya lagi, Dewa Naga mengangguk padanya dan berkata, oke, ayo mulai. Apa awalnya? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya belum siap? Ini adalah pikiran terakhir Lan Xuanyu. Detik berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menyala. Pilar naga yang naik di tangannya tampak berubah menjadi 1000 roh, dan lingkaran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Lan Xuanyu, berputar dan naik dengan keras, itu juga tampak seperti untuk menyeretnya ke dunia lain, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Karena lenyapnya pilar naga dan dunia naga, Tianlongxing diselimuti kabut. Tang Wulin dan Gu Yuena tidak pergi lagi, tetapi tetap tinggal di kota Shenglong. Ini adalah tempat terakhir di mana putra mereka meninggalkan napas.
Mereka tidak tahu di mana putranya berada, dan mereka tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang berada di depan Tang Wulin saat ini. Raja Naga Emas, kursi pertama kita, adalah dia. Tang Wulin memandangnya dan berkata dengan ringan, saat ini, tidak perlu bersembunyi dari Anda. Faktanya, Lan adalah anak saya. Semua ksatria naga ada di sana, dan ketika Tang Wulin mengatakan ini, semua ksatria naga tiba-tiba merasakan rambut gemetar. Ksatria dinosaurus hitam Luolan bereaksi paling intens, dan kekuatan naga di tubuhnya meledak hampir seketika. Zhong Zichang mengangkat tangannya dan menekan bahunya, tenang, jangan impulsif. Dengarkan Raja Naga Emas. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tang Wulin lagi. Sebenarnya, saya sudah memiliki beberapa tebakan. Ketika bala bantuan manusia pertama tiba, itu ada di sana. Saya percaya bahwa Jiang Weiqiang seharusnya menemukan sesuatu juga, jadi itu sebabnya. Akankah ada tindakan diambil melawan dia? Petik 2, Bab 1737, Crimson berakhir. Bukan itu, Jiang Weiqiang murni karena kepentingan. Cerita ini juga harus dimulai dengan Jiang Weiqiang. Keluhan di antara kita masih karena, saat ini, Tang Wulin menyerang Lan Xuanyu dengan tiruan Jiang Weiqiang, Tianlong pertama, menyebabkan Gu Yuena tenggelam ke dalam bintang dan mulai membicarakannya. Ini menceritakan bagaimana Lan Xuanyu kemudian menyelinap ke Tianlong Xing dan menjadi seekor naga. Pada awalnya, para ksatria naga hanya terkejut, tetapi secara bertahap, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan cerita ini. Karena mereka menemukan bahwa selama seluruh proses, Lan Xuanyu sebenarnya tidak melakukan apapun untuk menyakiti klan naga, terutama setelah kemunculan alam merah, justru karena dialah manusia menjadi sekutu. Mungkin seperti ini. Nah, itulah akhir dari masalah ini, dan tidak ada yang disembunyikan. Ini adalah asal mula klan nagamu. Aku memasuki dunia naga lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Tapi naga asli dunia memilih pergi. Dan sekarang, aku yakin Ibu Merah akan segera kembali, dan tujuannya masih bintang ganda kuda naga. Dan untuk kesempatan menghancurkannya, hanya Xuanyu yang bisa menjadi dewa naga. Kamu bisa yakin, meskipun dia dibesarkan di dunia manusia, tetapi dalam arti tertentu, dia lebih dari darah klan naga. Dia tidak akan pernah membiarkan klan naga menderita demi umat manusia. Alasan untuk memberitahumu ini adalah karena hal itu yang harus kita lakukan adalah tidak ragu-ragu. Segalanya, sebelum Xuanyu menjadi dewa naga, mencegah Ibu Scarlet melahap bintang ganda naga dan kuda. Untuk ini, kami telah melakukan persiapan. Dan kamu juga harus bersiap untuk ini. Petik 2. Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia akan menjadi Dewa Naga? Tang Wulin berkata dengan lemah, karena hanya dia yang menjadi Dewa Naga, kau dapat hidup. Jika tidak, ini akan menjadi situasi yang mematikan. Menurutmu, apakah Ibu Merah dapat melepaskan kita? Kamu benar, tapi itu bukan ibu dari Crimson, tapi Crimson, God King. Suara dingin muncul di kesadaran setiap orang kuat yang hadir tanpa peringatan. Semua pemain kuat di tempat kejadian tidak bisa membantu tetapi mengubah warna mereka dengan takjub, dan mereka semua bisa merasakan kebencian yang kuat dalam suara dingin itu. Suaranya sangat familiar, tapi penekanan dari kesadaran yang menakutkan itu membuat seluruh dunia seperti membeku. Suaranya masih jauh, tetapi pada saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan perasaan dingin. Ksatria Naga Fajar memandang Tang Wulin dan berkata tanpa ragu-ragu, kami berbagi kebencian yang sama dan berperang melawan musuh yang kuat. Federasi Longma dan Federasi Douluo selalu menjadi sekutu. Oke, Tang Wulin hanya setuju. Detik berikutnya, dia menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, emas cemerlang muncul di telapak tangannya, dan sigat striden muncul dari udara tipis, dan nafas energi datang di luar. Bagaimanapun, ini adalah alat ilahi dari generasi Dewa Raja Seagot Tangsan. Begitu dipanggil, itu segera menghilangkan banyak rasa dingin di sekitarnya. Tang Wulin dan Gu Yuena berpegangan tangan dan menghilang ke tempat yang sama secara instan, di bawah cahaya perak yang menyapu, para ksatria naga juga menghilang pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, sirene yang keras mulai bergema di setiap sudut di seluruh Draco. Hal terakhir yang diinginkan semua orang terjadi, dia sudah kembali. Ibu Merah setidaknya masih berada di tepi galaksi kuda naga, tetapi kesadarannya sudah cukup kuat untuk dengan mudah datang ke bintang naga,
dan dia telah mendengarkan percakapan dari Yang Kuat, dan dapat meneruskan kesadarannya sendiri. Tidak perlu menebak lagi, dia berhasil. Dia bukan lagi ibu dari Crimson, seperti yang dia sendiri katakan, dia adalah Raja Crimson. Raja Merah yang sangat kuat, bagaimanapun, muncul. Di luar angkasa, 4 armada kosmik umat manusia dengan cepat berkumpul, dan armada ekologi dari Akademi Tangmen dan Shrek, yang sebagian besar terdiri dari kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, juga muncul di kehampaan. Tang Wulin menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan melipat tangan di depan dadanya. Setiap kali cahaya di matanya berkedip, akan ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya. Seagot trident di tangannya memancarkan cahaya cemerlang, dan cahaya keemasan ini sepertinya menjadi tulang punggung kedua federasi. Setelah pesan itu disampaikan, sekelompok sosok terbang keluar dari Dragon Star. Kecuali Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus, mereka yang bisa keluar untuk bertarung semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tidak ada level-level Dewa Super, dan saya khawatir tidak akan ada kesempatan bahkan untuk menembak. Mereka semua menunggu dengan tenang, tekanan besar yang tak terlihat sepertinya telah datang, menyebabkan nafas semua orang mulai menjadi sedikit cepat. Raja Dewa, ini adalah Raja para Dewa. Karena kekuatan aslinya cukup kuat, mereka lebih memahami apa arti dari God King. Ras Naga telah bekerja keras selama ribuan tahun, dan hampir menghabiskan semua sumber daya Federasi Kuda Naga, tetapi akhirnya gagal untuk mengambil langkah ini dan menjadi Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang dapat menciptakan posisi Dewa dan meninggalkan koordinat mereka sendiri di alam semesta dalam arti yang sebenarnya. Hanya dengan benar-benar menarik kekuatan galaksi dalam jarak terkendali untuk mencapai roh-roh, itu dapat membawa segala sesuatu di alam dewa menuju keabadian. Ini adalah harapan batin dari banyak generasi naga yang kuat. Dan sekarang, kedatangan Ibu Merah telah membawa semua ini bersamanya. Namun, alam dewa ini bukan milik ras naga. Itu adalah eksistensi yang penuh dengan melahap dan teror besar. Tujuannya adalah untuk menghancurkan segalanya dan melahap bintang ganda. Ubah segalanya menjadi kekuatannya. Dengan penampilan, bagaimana mungkin banyak orang kuat yang hadir tidak gugup? Mungkin mereka akan mati di saat berikutnya. Namun, saat ini, untuk rasnya sendiri, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk mundur. Pemandangan kehancuran langit dan bintang-bintang masih diingat dengan jelas oleh semua orang. Mereka tidak pernah berharap bahwa ras dan planet mereka akan mengikuti jejak mereka dan pada akhirnya menjadi debu alam semesta. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersatu dalam satu pikiran untuk melawan kengerian besar yang akan datang ini bersama-sama. Tatapan Tang Wulin damai, melayang diam-diam di angkasa, dengan armor pertempuran 6 karakter emas menutupi seluruh tubuhnya. Poseidon Trident di tangannya bersinar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketenangannya merupakan tulang punggung penting bagi semua orang. Gu Yuena di sampingnya juga ditutupi dengan baju besi pertempuran perak, dan orang seperti Dewi berdiri di samping suaminya. Bahkan para ksatria naga termasuk Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, berdiri di belakang mereka tanpa sadar. Pegasus pertama datang, dengan semua ksatria Pegasus. Tapi dia juga tidak melangkah maju, dan juga berdiri diam di belakang Tang Wulin dan Gu Yuena. Terakhir kali di pertempuran, semua orang bisa melihat dengan jelas siapa yang menjadi kekuatan inti melawan Ibu Scarlet. Karena Federasi Longma menganjurkan kekuatan individu, mereka juga paling menghormati keberadaan kekuatan yang kuat. Tidak ada yang berbicara, karena saat ini tidak ada gunanya berbicara. Mereka masih hidup dalam pertempuran terakhir. Dan kali ini Crimson Mother akan menjadi lebih menakutkan. Betapa kuatnya Raja para Dewa, tidak ada yang tahu, tetapi mereka hanya bisa bergerak maju dengan berani. Artileri utama dari 4 armada Federasi Besar Douluo telah mulai menyerang. Setelah beberapa bulan penyesuaian, armada besar pertama dan kelima yang telah mencapai prestasi luar biasa telah dikerahkan kembali. Jadi, sekarang digantikan oleh armada pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh, dan 4 armada yang sudah dikenal ditempatkan di sini. Saat ini, mereka telah menyelesaikan feat dan menunggu dengan tenang. Saya tidak menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, tatapan Tang Wulin menatap ke satu arah. Saat tatapannya bergeser, tanpa sadar, tatapan semua orang kuat yang hadir juga melihat ke arah itu secara bersamaan. Warna ungu merah lembut sepertinya muncul dengan tenang di ujung alam semesta, tetapi di saat berikutnya, warna ungu merah muncul di depan semua orang dari udara tipis. Bab 1738, Meterai Terakhir.
Pada saat cahaya itu muncul, segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku. Ada aliran warna samar antara samar-samar. Tang Wulin sudah disiapkan, dan raungan naga panjang tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Nyanyian naga yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Semua ksatria naga yang hadir, dan naganya, dengan suara bulat meraung pada saat yang bersamaan. Semua raungan naga sepertinya menyatu, berubah menjadi energi sonik yang sangat besar untuk mencoba melepaskan diri dari belenggu yang muncul pada saat itu. Kalian, ini terlalu berisik. Suara dingin terdengar, dan cahaya ungu merah telah stabil. Sosok yang anggun tapi tidak cocok dengan seluruh dunia muncul dengan begitu tenang. Kata-kata sederhana yang dia ucapkan sepertinya mengguncang seluruh dunia. Dia hanya menahan raungan naga itu. Kecantikan cantik, tapi sepertinya ditolak oleh seluruh dunia. Saat dia muncul, ruang di sekitarnya secara tidak sadar terpelintir, seolah-olah mengecualikannya. Tapi itu juga membuatnya tampak semakin ilusi. Ya, dia kembali. Crimson King, kembali. Tang Wulin dan Gu Yuena berpegangan tangan, dan mereka berdua mengambil langkah di kehampaan pada saat bersamaan. Dengan langkah inilah armor perang 6 karakter di tubuh mereka meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Tapi ada juga suara gesekan yang keras. Di permukaan armor pertempuran mereka, cahaya ungu merah muncul. Tapi mereka bertekad untuk mengambil langkah ini. Saat mereka mengambil langkah ini, para pemain kuat lainnya di lapangan semuanya merasakan tekanan yang lebih ringan jelas. Tang Wulin dan Gu Yuena bersama-sama menanggung sebagian besar tekanan. Ekspresi Crimson Mother sangat datar, hanya sebuah senyuman tipis. Kalian, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Itu tidak masuk akal. Apa kamu tidak mengerti? Bagaimana dengan Putri Naga Emas? Berikan dia, mungkin aku akan mengizinkannya. Kamu mendapat tempat di alam dewa saya. Petik 2. Baik aura Tang Wulin dan Gu Yuena sedikit tidak stabil, dan kekuatan penindas dari tingkat Raja Dewa terlalu kuat. Ketika dia kembali, itu akan menjadi akhirmu. Apakah kamu benar-benar ingin dia kembali? Kata Tang Wulin dingin. Haha, hahaha. Sang Crimson King tiba-tiba tertawa, tapi tawanya sangat meremehkan. Apa kau berharap dia menjadi Raja Dewa? Dalam hatinya, dia masih berpikir bahwa Lan Xuanyu adalah Putri Naga Emas. Jika menjadi Raja Dewa itu begitu sederhana, bukankah Raja Dewa berjalan dimanapun di dunia ini? Petik 2. Tang Wulin hanya menatapnya dengan tenang. Jika kamu tidak khawatir, mengapa kita harus menyerahkannya? Raja Dewa Merah memiringkan kepalanya, matanya sedikit menyipit, seolah dia merasakan sesuatu, tapi dia segera mengerutkan keningnya. Karena dia tidak menemukan keberadaan yang ingin dia rasakan. Nafas itu sepertinya telah hilang sama sekali. Dia selalu tahu bahwa Tianlongxing menggunakan alam naga, dan dia bahkan tahu bagaimana periode transformasi naga datang. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan dunia naga itu. Ya, saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Perasaan ini bukanlah yang dia inginkan untuknya. Alam naga tidak hanya menghilang, tetapi orang itu, Putri Naga Emas, juga tampaknya telah benar-benar menghilang, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Mata Crimson King berkedip, dia menghilang. Apakah dia dilenyapkan dalam proses menjadi raja? Dalam proses menjadi raja, aku hampir pingsan setidaknya belasan kali. Energi hidupnya tidak cukup, hanya dalam beberapa dekade saja, bahkan jika ada warisan, itu bukan waktu yang singkat untuk menjadi Raja Dewa. Serahkan dia, aku bisa berjanji padamu bahwa semua keberadaan di atas tingkat Dewa Super, kamu ada di sini, bisa melakukannya menjadi bagian dari diriku Crimson God Realm. Anda harus mengerti bahwa saya yang telah menjadi God King tidak perlu menipu Anda sama sekali, karena semua makhluk di sini ada di bawah kendali saya. My God Realm juga membutuhkan lebih banyak titik tumpu. Saat kita membangun yang baru alam dewa berdasarkan bintang ganda Longma, saya akan mulai mundur, dan bahkan alam dewa dapat diserahkan kepada Anda. Selama Anda menyerahkannya, Anda dapat mengikuti saya bersama-sama, dapatkan keabadian. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, bukannya tidak ada yang tergerak. Itulah hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan Raja Dewa Merah, dia sekarang adalah Raja Dewa, dan jika dia mau, dia bisa membangun alam dewa. Dan daya tarik terbesar dari alam dewa sejati adalah keabadian, menjadi eksistensi tingkat yang lebih tinggi di alam semesta, berdiri di atas dimensi yang lebih tinggi. Tapi, apakah kehidupan kekal ini begitu mudah untuk diambil?
Yang paling penting adalah bahkan para ksatria naga pun tidak tahu kemana Lan Xuanyu pergi. Selain itu, jika Anda menyetujui permintaannya, itu berarti menyerahkan seluruh ras Anda. Oleh karena itu, meskipun anggota kuat dari Federasi Longma mau pindah, tidak satupun dari mereka yang maju. Tang Wulin berkata dengan lemah, kamu benar. Tidak mudah untuk menjadi Raja Dewa, tetapi kamu masih khawatir tentang kembalinya dia. Begitu dia menjadi Raja Dewa, sama sekali kamu tidak telah melanggar alam semesta dengan cara ini. Raja para dewa berbasis aturan dapat bersaing. Dan dapatkah keberadaan sepertimu benar-benar membangun alam dewa? Bahkan jika itu diganggu oleh energi kehidupan naga dan kuda bintang ganda, dapatkah hukum alam semesta melepaskanmu? Alam dewa pasti akan dilenyapkan oleh hukum alam semesta. Tanya saja, siapa yang berani mencapai alam dewa bersamamu? Petik 2. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat menjawab pertanyaan Anda. Bahkan kami pun tidak. Gadis yang ingin Anda temui sebenarnya adalah putra saya. Namanya Lan Xuanyu. Tetapi meskipun itu kami, tetap sama. Saya tahu kemana dia pergi. Tapi apa yang saya bisa memberitahumu bahwa dia akan menjadi Dewa Naga? Sejak kau tidak ada, Dewa Naga adalah raja tertinggi dan terkuat di bidang bintang. Sekarang yang dia terima adalah warisan Dewa Naga. Petik 2. Wajah Raja Dewa Merah sedikit berubah, tentu saja, dia pernah mendengar legenda tentang Dewa Naga. Setidaknya dia telah mendengar banyak dari jurang maut pada saat itu, jadi dia tahu bahwa ada Dewa Naga, dan dia telah mendengar tentang kekuatan Dewa Naga. Jika aku membunuh kalian semua, akankah dia keluar? Karena kamu adalah ayahnya, maka kematianmu pasti akan menarik pikirannya, apakah dia masih bisa menjadi Raja Dewa? Kata Raja Dewa Crimson dingin. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum, kalau begitu kamu bisa mencoba. Lagi pula, kamu harus membunuhku dulu. Saat dia berbicara, di belakangnya, cahaya dan bayangan keemasan besar mulai muncul perlahan. Tampak seperti naga emas, sosok emas itu sangat cerah, dan tidak terlihat terlalu kuat, tetapi pada sosok emas itu, ia memancarkan kecemerlangan yang aneh, seperti sebuah entitas. Yang lebih aneh lagi adalah ada lingkaran cahaya biru di kepala naga emas ini, yang sepertinya menahannya. Dan naga emas ini sepertinya tidak menyatu dengan Tang Wulin, karena tubuhnya selalu meronta-ronta. Mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedikit kabur, dan dia bergumam, ayah, ketika aku lahir, kamu memasang 18 segel kepadaku untuk mengontrol kekuatan Raja Naga Emas di tubuhku. Dapat secara bertahap menyerap ini. Dan yang terakhir ini segel, kau telah memberitahuku untuk tidak melepaskannya. Karena itu telah memblokir semua pikiran jahat Raja Naga Emas. Tapi sekarang aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya. Maafkan aku ayo, kau, segera kembali. Petik 2. Suaranya dapat didengar dengan jelas oleh semua orang yang hadir, bahkan Raja Dewa Scarlet pun tertarik oleh naga emas yang sedang berjuang di belakangnya. Crimson God King tidak berhenti untuk pertama kalinya, tetapi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Sepertinya dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Bab 1739, Transformasi Dewa Naga. Mata Tang Wulin mulai berubah warna, dan mata biru-biru yang awalnya memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba menjadi dalam. Lingkaran biru di leher naga emas mulai stagnan, dan retakan mulai muncul perlahan. 18 segel yang pernah ditempatkan seagot Tang San padanya rusak dengan pertumbuhannya. Dan memberinya kekuatan yang kuat, dan mulai bergabung dengan kekuatannya sendiri. Biarkan dia menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan akhirnya berdiri di puncak benua Douluo. Tetapi bahkan pada saat-saat terakhir 10.000 tahun yang lalu, dia baru saja memecahkan 16 segel, dan 2 segel terakhir tidak pernah rusak. Bukannya dia benar-benar tidak mampu untuk membuka, tetapi berdasarkan informasi yang diberikan ayahnya, jika kedua segel itu rusak pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menjadi eksistensi yang menghancurkan dunia. Dalam kesadaran Raja Naga Emas, yang dicap sebagai kekuatan paling gila dari Dewa Naga dan penuh dengan pikiran jahat. Saat itu, Raja Naga Emas, yang ditindas di alam dewa, dilepaskan dalam kekacauan batin alam dewa. Meskipun dia akhirnya dipenggal oleh Tang San, pada saat terakhir, untuk membalas dendam Tang San, dia menyuntikkan semuanya esensinya ke dalam Tang Wulin yang baru lahir, mencoba untuk meledakkannya. Untuk menjaga putranya tetap hidup, Tang San menempatkan 18 segel padanya dan mengirimkannya kembali ke benua Douluo, karena jika dia tinggal di alam dewa, aura surgawi pasti akan merangsang energi yang disuntikkan oleh Raja Naga Emas.
Biarkan Tangulin meledak menjadi kematian. Justru karena inilah keluarga mereka dipisahkan, dan legenda Raja Naga di kemudian hari di benua Douluo muncul. 10.000 tahun kemudian, Tangulin terbangun dan membuka segel ke-17 untuk menyelamatkan Gu Yuena, sehingga mencapai tingkat Dewa Super, dan akhirnya menyelamatkan Gu Yuena, tetapi segel ke-18 tidak pernah ada. Saya tidak pernah ingin menyentuhnya, kecuali ayah saya kembali. Mungkin ada cara untuk membantunya menyingkirkan pikiran jahat. Oleh karena itu, kultivasi Tangulin sebenarnya lebih rendah dari Gu Yuena, yang semuanya telah dilepaskan dan ditembus. Gu Yuena sudah menjadi Raja Dewa setengah langkah sejati, tapi dia masih tingkat Dewa Super. Tapi pada saat ini, menghadapi kembalinya Raja Dewa Merah, dia tidak punya pilihan lain. Dengan kata lain, dia sudah siap. Hanya dengan cara ini ada kesempatan untuk memblokir keberadaan level Raja Dewa ini. Kong, dalam suara yang jernih itu, lingkaran cahaya biru tiba-tiba meledak. Segel terakhir akhirnya dibuka. Sepertinya ada desahan panjang di seluruh dunia. Desahan ini dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan sentuhan kesedihan. Bahkan Raja Dewa Merah, ketika dia mendengar desahan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak stagnan, sehingga di awalnya ingin mengambil tindakan untuk menghentikan Tangulin, tetapi dia kaku dan tidak bisa menghentikannya. Naga emas yang berjuang juga mengeras sesaat ketika segel terakhir dibuka. Detik berikutnya, cahaya merah tua yang menyilaukan tiba-tiba muncul di mata naga emas. Dia bergegas menuju tubuh Tangulin tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan yang menyilaukan sepertinya menerangi seluruh ruangan, dan pada saat itu, semua orang tanpa sadar menyipitkan mata. Aura yang sangat menakutkan dipenuhi dengan bau gila, aura Tangulin sendiri melonjak, dan sepasang matanya langsung berubah menjadi merah darah. Merah darah penuh rasa gila. Desahan itu diam-diam berakhir, dan kegilaan di mata Tangulin juga menambahkan sedikit keraguan, dan tubuhnya juga tampak stagnan. Pada saat ini, sosok perak di sampingnya membuka lengannya dan membuka sayap naga perak besar di belakangnya, dengan tenang memeluk tubuhnya. Ong ong ong. Mulut Tangulin tiba-tiba meledak dengan raungan naga yang gila dan keras. Nyanyian naga yang menakutkan bergema di seluruh dunia. Auranya sendiri telah melonjak ke level Raja Dewa setengah langkah hampir dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, cahaya warna-warni yang cemerlang mulai muncul. Armor pertempuran 6 karakter pada Tangulin dan Gu Yuena hancur pada saat yang sama dan bergabung ke dalam tubuh mereka. Yang lebih aneh adalah tubuh mereka juga mulai bergabung, dan kedua sosok itu melebur menjadi satu dalam sekejap. Sisik 7 warna dan baju besi 7 warna kemudian diperas untuk menutupi seluruh tubuh. Aura di tubuh mereka meledak dalam hiruk-pikuk geometris yang berlipat ganda. Di dalam kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas. Berdiri di depan jendela kapal, mata Ling Zichen agak kabur. Dia telah melihat pemandangan seperti itu ribuan tahun yang lalu. Saat itu, mereka masih jauh dari sekuat mereka sekarang. Saat itu, kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan Abyss Sovereign. Namun, ini tidak diragukan lagi adalah kemampuan terkuat mereka. Itu juga merupakan makna yang paling dalam yang dapat mereka tunjukkan. Saat Gu Yuena memeluk Tangulin, Ling Zichen sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan. Tangulin tidak ragu-ragu mengambil risiko bahwa dia akan menjadi gila karena pengaruh kesadaran ilahi Raja Naga Emas, tetapi juga untuk menerobos segel terakhir untuk merangsang semua kekuatannya, sementara Gu Yuena menggunakan Dewa Naga secara paksa menggabungkan kekuatan keduanya untuk mencapai tujuan meletuskan kekuatan terkuat mereka. Pada saat yang sama, dengan Gu Yuena sebagai kontrol utama, transformasi Dewa Naga saat ini dikendalikan. Desahan yang muncul setelah segelnya dibuka akhirnya lenyap, dan Crimson King tidak ragu-ragu untuk melancarkan serangan sejak awal. Karena di atas tubuh di depannya, dia merasakan aura yang hampir berada di level yang sama. Bahkan tidak lebih lemah darinya. Meskipun dia tidak mengerti sama sekali, dua eksistensi yang masih sangat jauh dari level Raja Dewa, setelah digabungkan, bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tapi dia merasakan ancaman itu, dan dia harus membunuh ancaman itu di buayan. Telapak tangan Fuxia dikirim seperti kilat. Dia tidak memiliki senjata. Saat membuat terobosan terakhir, semua kekuatan alam merah, termasuk senjatanya sendiri, telah hancur dan digabungkan ke dalam tubuhnya. Dengan bidikan telapak tangan yang tampaknya ringan ini, seluruh ruang di sekitarnya tampak menjadi canggung, dan semuanya mulai menjadi sumbang. Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus yang akan mengambil tindakan merasa bahwa segala sesuatu tentang mereka telah terdistorsi.
Kekuatan ilahi yang hendak berputar tiba-tiba terbalik di dalam tubuh, dan untuk sementara waktu, semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang hadir tidak bisa menahan erangan, dan napas mereka turun. Dan telapak tangan yang penuh dengan bau yang salah sudah diam-diam tiba di depan Tang Wulin dan Gu Yuena setelah transfigurasi Dewa Naga. Sinar cahaya berwarna-warni meledak saat ini. Pada saat yang sama ketika longgang meletus, tombak naga perak dan trident seagot sudah disilangkan di depan mereka dalam genggaman kedua tangan. Ada, puff, yang lembut. Ruang sekitarnya terdistorsi dengan hebat 7 kali. Dalam 7 putaran ini, nampaknya seluruh dunia akan segera robek dan hancur. Crimson God King sendiri meledak dengan kekuatan penyerapan yang mengerikan untuk menelan mereka. Namun, geng naga yang berwarna-warni sangat stabil. Di bawah 7 tikungan itu, setiap kali berfluktuasi dengan keras untuk sesaat. Tapi itu adalah distorsi yang tiba-tiba menguasai, dan menstabilkan sosoknya. Crimson King juga tidak bisa menelan kekuatan apapun darinya. Raungan naga yang penuh gairah terdengar lagi. Cahaya warna-warni dan bayangan besar muncul di belakang mereka dan berubah menjadi naga warna-warni. Dan dengan raungan naga yang memekakkan telinga ini, semua naga di tempat kejadian terbakar dengan api 7 warna yang menyilaukan, dan efeknya lebih kuat daripada penelusuran kosmik Gu Yuena sebelumnya. Itu membuat garis keturunan mereka tampaknya berevolusi ke urutan pertama dalam sekejap. Di saat yang sama, dia meledakkan kekuatan naganya ke arah Raja Dewa Merah, berubah menjadi serangkaian pilar kekuatan naga, dan langsung pergi ke Raja Dewa Merah untuk membombardir. Gu Yuena, yang berada di bawah transformasi Dewa Naga, mengendalikan tubuhnya untuk berkedip kembali secara tiba-tiba, menyatu dengan cahaya dan bayangan warna-warni yang besar. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan warna-warni terwujud, berubah menjadi naga 7 warna, dan lahir. Bab 1740, Raja Naga Berwarna-Warni. Naga 7 warna itu panjangnya lebih dari 5 km, dan auranya yang menakutkan terus meletus. Di matanya, ada cahaya merah yang menjulang berkedip, mengeluarkan bau yang gila. Cakar naga besar tiba-tiba menamparkan, memecahkan ruang yang terdistorsi, memperlihatkan tubuh Raja Merah. Unsur-unsur yang penuh dengan rasa nirwana melonjak dengan gila-gilaan, dan di bawah daya tarik kehancuran dan penciptaan, 9 unsur bergabung. Badai elemental yang tak tertandingi meletus. Namun, cahaya yang mengelilingi tubuh Crimson King terus-menerus terdistorsi. Setiap kali terdistorsi, cahaya dan bayangan yang menyilaukan berkedip-kedip, menghilang, berkedip-kedip lagi, dan menghilang lagi. Semua kekuatan yang menyerangnya menghilang sepenuhnya dalam distorsi ini. Kembalikan padamu. Sang Raja Dewa Merah berteriak dengan dingin, dan serangkaian pilar naga tiba-tiba meledak keluar dari distorsi, menembak ke arah para ksatria naga. Hanya badai unsur yang meletus dari naga warna-warni yang tidak memiliki umpan balik. Naga warna-warni itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan lingkaran cahaya emas keluar dari mulutnya. Menuju Raja Dewa Merah terselubung di masa lalu. Lingkaran emas tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya di udara, memutih dan jatuh. Cahaya di sekitar tubuh Crimson God King sangat terdistorsi. Tidak tahu apakah dia ingin mengeluarkannya dari dunia ini atau apakah dia ingin mengecualikan seluruh dunia. Tapi pemandangan aneh muncul, tidak peduli bagaimana dia menolaknya, lingkaran emas jatuh entah dari mana, jatuh ke tubuhnya, dan menyatu dengan tubuhnya. Memaksanya untuk membeku di sana. Naga warna-warni itu jatuh dari udara tipis, dan cakar naga besar itu tiba-tiba berubah menjadi emas cemerlang, membantingnya ke bawah, dan menamparkan Raja Dewa Merah yang stagnan dengan ganas. Cakar naga dari, ditembakkan, dan Crimson King ditampar dan diterbangkan tanpa mengetahui seberapa jauh, tapi itu menghilang ke dalam pandangan semua orang dalam sekejap. Dan para ksatria naga yang dibalas oleh pilar kekuatan naga juga mencoba yang terbaik untuk melawan pilar kekuatan naga yang kembali dari serangan balik di bawah peningkatan api warna-warni. Pada saat ini, mata para ksatria naga yang memandang naga warna-warni semuanya aneh. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh naga yang berwarna-warni, yang mengalir melalui adalah garis keturunan yang kuat yang membuat mereka ingin menyembah. Itu adalah garis keturunan yang kuat milik klan naga. Mereka tahu bahwa kekuatan kedua manusia ini bisa sangat kuat. Dengan kata lain, mereka sama sekali bukan manusia. Dibandingkan dengan manusia, mereka lebih mirip naga. Raja Naga. Kekuatan Raja Naga warna-warni ini tidak kalah dengan kekuatan Raja Dewa Merah, dan itu benar-benar menjatuhkannya ke medan perang frontal. Awalnya,
Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang menganggap kematian sebagai rumah pada saat ini. Tampaknya fajar harapan muncul, dan untuk sementara, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan raungan naga yang mendebarkan. Tetapi saat ini, seluruh dunia telah terdistorsi dengan kejam. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya mulai membeku. Hanya area yang ditutupi oleh api Raja Naga warna-warni yang tidak dipenuhi oleh distorsi itu. Sepertinya aku meremehkanmu, tapi, berapa lama kamu bisa bertahan dalam kondisi ini? Bahkan jika kamu adalah kekuatan yang tidak stabil, bahkan aku tidak ingin menelannya. Di angkasa, sesosok tubuh berjalan perlahan ke arah mereka, dengan setiap langkah yang diambilnya, sosoknya mulai membesar, dan setiap langkah yang diambil, napasnya juga bertambah 1 poin. Tubuh Crimson King juga mulai berubah. Di belakangnya, sepasang sayap besar perlahan menyebar. Sayapnya juga berwarna ungu merah, agak mirip sayap kelelawar, tetapi berlapis di atas satu sama lain, membawa sebuah sepotong itu. Pantom, saat tubuhnya tumbuh lebih besar, sayap ini tampaknya menjadi bagian belakang seluruh dunia. Daya tarik horor juga meledak dari sayap besar ini. Semua makhluk yang hadir, bahkan jika mereka diselimuti oleh cahaya dan bayangan Raja Naga warna-warni, mulai memancarkan kabut cahaya. Bahkan kapal perang antariksa juga sama, dan kabut ini semua menyatu menuju Raja Merah Tua yang tumbuh secara bertahap. Aku berasal dari Swallowing, dan Swallowing adalah kemampuan paling kuat dalam bakatku. Mungkin kamu tidak tahu seberapa kuat Devouring di level Divine King. Jika aku mau, galaksi ini akan sepenuhnya ditelan olehku. Hanya saja bahwa hukum alam semesta yang keji akan semakin menjauhkan saya karena ini, sehingga kekuatan yang saya serap tidak dapat seimbang. Namun, suatu hari, ketika saya memiliki cukup akumulasi dan kekuatan yang cukup kuat, saya akan mengambil semua ini semuanya hancur. Petik 2. Nafas kegilaan terus meningkat, dan kekuatan dahsyat meletus di udara. Kekuatan melahap yang mengerikan bahkan membuat tubuh Raja Naga warna-warni mulai sedikit gemetar. Ini adalah kekuatan Raja Dewa, dan fondasi Raja Dewa untuk mendominasi. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi penguasa dunia ini. Tubuh Raja Naga 7 warna bergetar hebat, dan dengan setiap getaran, darah merah di matanya menjadi sedikit lebih jelas. Itu adalah pertanda reaksi gila. Sebagai kekuatan utama yang paling penting, dia menanggung paling banyak penindasan, dan semakin banyak kekuatan yang dimobilisasi, semakin lemah kendalinya sendiri. Keinginan gila Raja Naga Emas telah disegel selama bertahun-tahun, dan itu baru saja dirilis. Ini adalah momen paling gila ketika dia ingin kembali. Jika transformasi Dewa Naga tidak selesai ketika segel dibuka, dan Tang Wulin mengambil inisiatif untuk menyerahkan kendali tubuh kepada Gu Yuena, situasinya pasti akan menjadi lebih berbahaya. Tapi meski begitu, tekanan yang dibawa oleh Crimson King terlalu besar. Tubuhnya membengkak untuk sesaat yang sepertinya terhubung ke langit. Jenderal Bailing, berdiri di ruang kendali umum Armada ke-7, menggelengkan telapak tangannya dengan kuat. 4 armada kosmik yang telah lama diisi muatannya sekali lagi meledak dengan serangan terkuat. Kekuatan serangan yang menakutkan langsung mengeluarkan cahaya kuat yang tak tertandingi, berubah menjadi lingkaran cahaya, pilar cahaya, dan segitiga tajam, semuanya terfokus pada sosok besar itu. Sudut mulut Raja Dewa Merah menunjukkan jejak penghinaan, kamu menjadi lebih besar dan menjadi Raja Naga. Bukankah kamu hanya ingin membuatku lebih besar dan menggunakan kekuatan kapal perang ini untuk menyerangku? Sayang sekali aku sudah menjadi Raja Dewa. Itu bukan ibu dari Crimson. Itu tidak berguna bagiku, dan itu hanya bisa diubah menjadi kekuatanku sendiri. Petik 2. Kekuatan 4 armada ruang angkasa untuk menyelamatkan dan menembak. Pada saat berikutnya ia jatuh ke tangan Crimson King, ia menghilang secara diam-diam dalam distorsi itu. Hanya garis-garis lampu listrik bengkok yang muncul di sekitar tubuh Raja Dewa Merah. Kamu juga mencoba. Sang Raja Merah tiba-tiba mengangkat telapak tangannya ke Raja Naga warna-warni. Tiba-tiba, kilatan petir yang besar meledak di udara, langsung menuju ke arah Raja Naga yang berwarna-warni untuk membombardirnya. Raja Naga warna-warni, tiba-tiba meraung, dan untuk sementara, langit dan bumi berubah. Banyak naga di belakangnya semuanya melepaskan kekuatan naga yang kuat ke tubuhnya. Lampu listrik, boom, yang menyilaukan hampir menutupi seluruh wilayah udara di sekitarnya. Meskipun Raja Naga warna-warni memblokir sebagian besar dampaknya, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dibombardir dan diterbangkan. Dan pada saat ini,
sayap kanan dari Crimson King tiba-tiba berputar dengan keras, dan sosok hitam mengebornya dengan sangat keras, bahkan membuat lubang di sayap itu. Sosok hitam itu melintas, mencoba melarikan diri ke kehampaan. Mau pergi kemana? Sang Crimson King berteriak dengan marah, dan sayap besar yang telah hancur berubah menjadi pusaran air, mengeluarkan daya isap yang sangat besar. Kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, tertutup warna hitam dan halo, seperti serangga yang berjuang di jaring laba-laba, ingin melepaskan diri darinya, tetapi seberapa mudah untuk mengatakannya. Di bawah kendali Ling Zichen, ketika kapal perang Golden Eye Black Dragon King mengandalkan kedua belah pihak untuk bertarung, kapal itu juga menyerang pada saat yang sama saat 4 armada besar menyerang. Kapal perang terkuat Sekte Tang, bagaimanapun, melukai Raja Dewa Merah. Kekuatan korosif yang kuat dari meriam naga hitam bahkan tidak bisa ditelan dan diserap oleh Raja Dewa Scarlet. Namun, itu juga seperti menjebloskan diri ke dalam jebakan, dan tidak bisa lagi membebaskan diri.